Iya, Pak Herman, tadi sempat Anda sampaikan akan ada pengawasan yang berlapis begitu. Dalam konkretnya nanti, apakah ini badan pengawas akan dibuat khusus, artinya ada badan baru lagi, atau akan diserahkan kepada pengawas-pengawas yang sudah ada saat ini? Ya, kalau dalam konstruksi yang termaktub di dalam undang-undang, sebetulnya kan misalkan dua holding ya, holding sebagai operasionalnya adalah holding investasi dan holding operasional. Ini dua-duanya memang masih memiliki pengawas, yaitu dalam lingkup komisaris. Di situ ada komisarisnya. Kemudian naik ke atas di badan Danantara ada badan pengawas. Jadi Danantara itu terdiri dari badan pengawas dan badan pelaksana. Nah, sehingga badan pengawas ini bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa apa yang dilaksanakan di badan pelaksana betul-betul sesuai dengan rule of the game gitu. Nah, tetapi kalaupun kemudian ya kami mendapatkan informasi juga Pak Presiden ingin para mantan presiden ini juga menjadi turut serta mengawasi. Menurut saya ya memang sebaiknya tidak berada di badan pengawas Danantara, tetapi ada badan tersendiri yang dibentuk presiden atau ada tim sendiri yang dibentuk presiden yang ini di luar dari board ataupun di luar dari badan Danantara, dan sebaiknya itu berada dalam lingkup lingkaran presiden gitu ya. Karena bagaimanapun tentu para tokoh bangsa ini kan juga memiliki kredibilitas, integritas yang tentu bisa menjaga terhadap berjalannya Danantara sebagai badan pengelola investasi yang begitu besar. Nah, oleh karenanya sudah untuk bisa mengurangi kecemasan kita semua terhadap fraud ataupun terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti di Malaysia, saya kira memang semestinya selain badan pengawas yang sudah ada di dalam badan Danantara, ini para tokoh nasional ini tentu dinaikkan dalam level tertentu untuk bisa mengawasi seluruh kegiatan, baik di badan Danantara, kemudian di holding operasional, di holding investasi, baik maupun bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam membangun atau memperkuat sebagai jangkar fiskalnya Danantara, yaitu para BUMN ini gitu ya, para pengelola BUMN ini, sehingga betul-betul ini akan menjadi menguatkan Danantara dengan hasil yang tentu juga selaras dengan hasil yang diperoleh di masing-masing badan usaha milik negara yang sepenuhnya sebetulnya ini berada dalam pengelolaan Kementerian BUMN. Baik, lalu apakah artinya yang menjadi anggota dari badan pengawas ini harus berasal dari sektor independen? Karena sempat tersiar juga di media sosial bahwa presiden sebelumnya ini akan menjadi salah satu pengawas. Mungkin boleh dikonfirmasi juga kebenarannya seperti apa? Ya, kalau kalau saya dalam beberapa pertemuan presiden selalu menyampaikan bahwa ada beberapa para mantan presiden, para presiden sebelumnya akan ditempatkan di situ. Menurut saya mungkin levelnya lebih baik di atas gitu ya, levelnya lebih baik di atas. Dan kalaupun kemudian Danantara ini adalah sebagai badan pengelola investasi, sebaiknya di situ yang profesional saja gitu, yang profesional, dan kemudian tokoh-tokoh nasional yang ini untuk menjaga integritas dan tentu menumbuhkan trust dari pihak-pihak lain yang turut serta nanti akan memperkuat permodalan di Danantara. Ya tentu semestinya berada pada level tertentu gitu, karena ini kan level badan ini nanti juga masih dalam kategori pengawasan DPR gitu. Artinya baik Kementerian BUMN sebagai pengelola BUMN gitu ya, dan kemudian Danantara sebagai pengelola investasinya, ya saya kira semestinya ini kan berada dalam kemitraan DPR gitu ya. Nah, semestinya para tokoh sebaiknya menurut saya diangkat lagi pada level yang lebih tinggi, itu sebagai jaminan bahwa apa yang dijalankan di Danantara sesuai dengan harapan dan keinginan presiden, sesuai dengan harapan keinginan rakyat,
menjadi sovereign fund, menjadi badan pengelola investasi yang berintegritas, punya kemampuan, dan tentu pada akhirnya juga bisa menopang seluruh pembangunan bangsa dan negara kita gitu. Baik, upaya apa yang akan dilakukan DPR untuk memastikan bahwa badan pengawas ini nantinya benar-benar berasal dari jalur independen begitu, dan juga seperti apa memastikan agar transparansi ini bisa diterima oleh masyarakat, tidak hanya transparansi mungkin ke lini-lini tertentu saja? Di dalam undang-undang itu sudah rigid ya, bahkan diatur harus sudah berpengalaman 15 tahun di bidang keuangan, kemudian tidak pernah berurusan dengan hukum, dan tentu ada batasan-batasan moral lain gitu. Yang menurut saya ini salah satu upaya dari kami pada waktu menyusun undang-undang ini agar betul-betul bisa menjaga gitu. Lembaga baru yang didirikan ini tentu bisa memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas selamanya gitu, dan tidak terjadi kasus-kasus yang tentu ini menjadi kecemasan berbagai pihak. Dan saya yakin bahwa dengan pengaturan yang begitu rigid, pengaturan yang begitu detail, dengan pengawasan yang berlapis, ya insya Allah ini akan berada pada relnya, akan on the track untuk menjadi lembaga investasi yang kuat. Bukan hanya nanti menjadi lembaga investasi yang terbesar di Indonesia, tapi juga bisa menjadi lembaga investasi yang berkelas lah di kelas dunia gitu. Baik, Pak Herman, lalu seperti apa nanti secara teknis ini Danantara mendapatkan bagian dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN begitu? Apakah ini artinya penerimaan negara dari BUMN ini akan berkurang karena dialihkan ke Danantara, dan juga untuk mungkin pemegang-pemegang saham di perusahaan-perusahaan BUMN? Selama ini kan dividen di store ke negara, ya. Selama ini di store ke pembendaharaan negara, dan kemudian itu dikelola oleh Kementerian Keuangan menjadi fiskal APBN, menjadi sumber APBN gitu ya. Nah sekarang dividen ini dikelola oleh Danantara gitu. Jadi memang kalau mau melihat perbedaannya, kalau dulu dividen itu di-store kepada negara dan negara kemana saja dialokasikan, tentu itu sangat bergantung kepada bagaimana postur APBN teralokasikan gitu. Tapi kalau dengan Danantara kan jelas bahwa setiap dividen yang distorkan kepada Danantara itu akan dikelola menjadi investasi gitu. Dan bahkan bisa di leverage, bisa ditingkatkan 6-7 kali lipat. Karena biasanya kalau di swasta kan dengan jaminan 200 triliun ya itu bisa menjadi besar, lebih besar lagi, bisa di leverage gitu. Nah oleh karenanya ini yang menjadi pemikiran Presiden, saya kira kita pahami ada keinginan besar bahwa dengan kemampuan dividen yang hari ini ya seperti yang dilaporkan oleh Pak Erik kepada Presiden 300 triliun dan 100 triliunnya adalah untuk pengembangan BUMN itu sendiri, dan 200 yang di-store ke Danantara ini bisa di leverage beberapa kali lipat, yang pada akhirnya justru akan memperbesar kue pembangunan kita, akan memperbesar terhadap sektor-sektor yang memang ini produktif untuk dikembangkan gitu. Nah kalau kemudian bisa mengembangkan sektor-sektor produktif dengan meleverage dari sumber dana yang memang terbatas, tetapi kemudian bisa berkali lipat ini diinvestasikan dan mendapatkan kemudian pendanaan dari pihak-pihak lain, diharapkan kan ini bisa menjadi income yang lebih besar lagi gitu. Berbeda ketika kemudian misalkan dividen diserahkan di store kepada negara, kemudian negara membuat program-program yang tentu ini tidak bisa di leverage ya, karena kalau program pemerintah kan memang tidak seperti bisnis proses gitu ya, sehingga inilah pemikiran bagaimana sekarang kita geser bahwa beberapa pembiayaan pembangunan yang selama ini bergantung kepada APBN kita akan dibiayai melalui pendanaan yang dikelola oleh Danantara dengan meleverage terhadap kemampuan anggaran yang kita miliki saat ini.